Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Fong Shan, apalagi yang kamu tunggu, cepat ambil cincin penyimpanannya, kata Kuan Peng. Dimengerti, teriak Fong Shan kegirangan dan segera melesat ke arah Fei Ye yang terbaring pingsan dengan cantik. Fong Shan menelan air liurnya saat melihat keindahan yang tergeletak di depannya, tangannya baru saja akan menyentuh paha Fei Ye ketika kepalanya tiba-tiba terangkat saat merasakan angin kencang meluncur ke arahnya dan segera melompat ke belakang. Dia baru saja melompat ke belakang dan sebuah pedang berat dengan keras menancap ke tanah tepat di depan Fei Ye. Sesaat kemudian ruang di depan Fei Ye nampak beriak dan satu sosok muncul dengan suaranya yang acuh tak acuh terdengar, sepertinya tanganmu itu perlu diajari dengan benar. Kekejaman melonjak di mata Fong Shan saat mendengar itu, Douci bintang 5 yang kuat segera melonjak di tubuhnya, kakinya menekan tanah dan tubuhnya melesat ke arah Xiaoyan dengan tinjunya yang akan menghantam dada Xiaoyan. Namun sebelum tinju itu akan menghantam dada Xiaoyan, sebuah telapak tangan api merah tiba-tiba muncul dan meluncur secepat kilat di depan mata Fong Shan yang tertegun. Ia tak dapat menghindar lagi dan tubuhnya langsung dihantam telapak tangan api merah hingga pertahanan dusinya hancur dalam sekejap dan tubuhnya terlempar ke arah Kuan Peng. Di saat yang sama satu suara yang tak acuh terdengar, hanya Doudi bintang 5 berani bertingkah songong seperti itu, kata Yiwa yang tiba-tiba muncul di depan Xiaoyan. Kuan Peng mengerutkan keningnya saat melihat itu, dengan bisa menghentikan serangan Fong Shan dan bahkan bisa memberikan serangan balasan sampai Fong Shan terhempas dengan cara yang begitu menyedihkan. Nampaknya anak muda yang muncul di depannya ini tidak sederhana. Kuan Peng melambaikan tangannya, dan satu kekuatan menahan tubuh Fong Shan dan meraih bahu Fong Shan dengan satu tangan lainnya. Sial, bocah itu cukup kuat, kata Fong Shan menyeka jejak darah di mulutnya. Matanya tiba-tiba melirik ke arah wanita tawanan mata ular hijau di belakang dan terkejut ketika menemukan tempat itu kosong. Apa bajingan seperti kamu mencari wanita ini? Kata Mu Ying dengan jijik. Wajah Fong Shan segera terkejut saat mendengar itu, ia segera berbalik dan melihat ke arah sumber suara dan menemukan wanita mata ular hijau bernama Qin Xin, yang nampak pingsan. Telah berada di tangan Mu Ying. Bajingan, kembalikan wanita itu, teriak Fong Shan dengan marah. Panatua Kuan, bagaimana ini? Tanya Fong Shan menoleh. Kamu mundur dulu, serahkan padaku, kata Kuan Peng sedikit mengerutkan keningnya. Anak muda, menyinggung orang tua ini dari klan 10.000 racun, bukanlah hal baik, tinggalkan kedua wanita itu dan pergilah, atau, kata Kuan Peng dengan dingin. Wajah Yiwa tetap acuh tak acuh saat mendengar itu. Kakak Xiaoyan, serahkan orang tua ini padaku, kata Yiwa sedikit menoleh ke Xiaoyan. Hanya Doudi bintang 7 berani bertingkah songong di depanku, kata Kuan Peng dengan dingin. Douci yang lebih kuat melonjak keluar dari tubuhnya. Sementara Douci yang lebih kuat melonjak keluar dan menyebar ke sekitarnya, beberapa sosok lainnya yang sedang mengintai dari beberapa tempat di kejauhan juga dikejutkan oleh aura energi menakutkan yang menyebar, dan beberapa suara percakapan segera muncul. Orang tua itu, dia ternyata Doudi bintang 8, dia sebenarnya telah menyembunyikan kekuatannya. Beruntung kita tidak menyinggungnya saat itu. Orang tua itu, bukankah dia dari sekte 10.000 racun? Dia sebenarnya juga datang. Sepertinya kelompok orang-orang muda itu akan bernasib sial kali ini. Sementara suara percakapan terdengar, kekejaman juga melonjak di wajah Kuan Peng. Segel di tangannya berubah dan tanah di depannya tiba-tiba bergoyang, akhirnya berubah menjadi banyak serangga hitam sebelum bergabung menjadi telapak tangan serangga hitam besar yang dengan kejam meluncur ke arah Yiwa. Ekspresi Yiwa nampak tak bergeming saat melihat telapak tangan hitam yang meluncur ke arahnya. Dia bahkan tidak mundur atau menghindar sama sekali. Sebaliknya dia tetap berdiri di tempatnya dan membiarkan telapak tangan hitam menghantam tubuhnya di depan banyak tatapan tertegun. Suara ledakan keras terdengar dan angin liar menyapu sekitarnya, namun pecahan daging yang hancur seperti yang diharapkan banyak orang tidak muncul. Sebaliknya sebuah api lotus merah yang membawa suhu menakutkan nampak muncul dan berputar di tengah ledakan di depan tatapan Kuan Peng yang terkejut. Senyum dingin di wajahnya juga langsung memudar. Api apa itu? Api itu sebenarnya mampu dengan mudah menghancurkan serangga hitam kematianku.
pikir Kuan Peng terkejut di dalam hatinya. Api lotus merah yang berputar akhirnya berhenti dan kembali ke sosok Yiwa dengan kedua tangan yang disilangkan di depan dadanya. "Orang tua, apa cuma itu kemampuanmu? Ini terlalu mengecewakan," kata Yiwa dengan senyum mengejek. Kekejaman melonjak di wajah Kuan Peng saat mendengar itu, segel di tangannya berubah dengan cepat dan tanah di sekitarnya nampak bergoyang dan serangga hitam yang lebih banyak muncul dari tanah dan bergabung akhirnya berubah menjadi kumbang hitam raksasa dengan kedua capitnya yang besar dan tajam nampak mengeluarkan cairan hitam beracun. "Matilah," teriak Kuan Peng dengan sinis saat segel di tangannya menunjuk ke arah Yiwa. Segera kumbang hitam raksasa menyerang ke depan dengan ganas menuju Yiwa seraya mengeluarkan suara tajam. Yiwa mengerutkan keningnya saat melihat itu, dia bisa merasakan kekuatan menakutkan dari kumbang hitam yang akan menyerangnya dan segera melemparkan telapak tangan ke arah kumbang hitam. Segera banyak api lotus merah melesat keluar dari tangannya sebelum akhirnya bergabung dan berubah menjadi telapak tangan api merah besar yang meluncur ke arah kumbang hitam. Kedua kekuatan akhirnya saling menghantam menyebabkan ledakan keras dan riak energi liar menyapu ke sekitarnya. Sesaat kemudian Yiwa membuka mulutnya dan api merah menyembur keluar dan dengan keras menghantam kumbang hitam sebelum akhirnya suara retakan muncul dari tubuh kumbang hitam dan akhirnya meledak dengan tubuh hancur berkeping-keping. Di saat yang sama tubuh Kuan Peng juga mundur beberapa langkah dan memuntahkan darah. "Panatua Kuan," seru Fong Shan segera menangkap tubuh Kuan Peng yang hampir jatuh. Ketidakpercayaan melonjak di matanya, dia tidak menyangka Kuan Peng bahkan bisa dikalahkan di tangan Yiwa hanya dalam pertarungan singkat. "Kalian berani menyakiti orang-orang sekte 10.000 racun, ketua kami pasti tidak akan tinggal diam," teriak Fong Shan dengan marah. "Berani mengancam kami?" kata Yiwa dengan dingin. Dia melambaikan tangannya dan api merah melesat ke arah Fong Shan. Namun sebelum api merah bisa menghantam Fong Shan, penghalang serangga hitam tiba-tiba muncul dan memblokir api merah hingga hancur. Sementara penghalang serangga terus muncul, Kuan Peng berkata dengan getir, "Ayo pergi," kata Kuan Peng yang dengan cepat melesat ke dalam hutan. Fong Shan dengan cepat mengikuti. "Kalian semua akan menyesal," teriak Fong Shan yang suaranya bergema. "Ingin melarikan diri," kata Yiwa dengan senyum dingin. Dia baru saja akan menyerang ketika Xiaoyan menghentikannya. "Yiwa, biarkan saja mereka pergi." Saat berikutnya, Xiaoyan berjalan mendekati Fei Ye yang masih pingsan dan terikat. Matanya menjadi sedikit panas saat melihat cincin penyimpanan di jari Fei Ye. Dia mengulurkan tangannya dan api hijau mengalir ke tubuh Fei Ye dan tali serangga yang mengikat tubuh Fei Ye tiba-tiba bergoyang dan berubah menjadi banyak serangga hitam yang mengalir masuk ke tanah. Tali hitam baru saja menghilang ketika cahaya hijau racun tiba-tiba melesat ke arah Xiaoyan. "Xiaoyan, hati-hati," teriak Mu Ying. Xiaoyan sedikit mengerutkan keningnya, pikirannya bergerak dan sebuah penghalang muncul dan memblokir kabut hijau beracun hingga hancur. "Aku sudah lama merasa kalau kamu pura-pura pingsan," kata Xiaoyan dengan nyantai. "Seperti yang diharapkan dari kekuatan jiwa tingkat kaisar, Anda benar-benar memiliki kekuatan jiwa yang menakutkan," kata Fei Ye tersenyum tipis. "Sepertinya, kalian juga menginginkan harta itu, tapi sayangnya harta itu tidak ada padaku," kata Fei Ye mencabut cincin penyimpanan di jarinya dan menghancurkannya. Saat berikutnya tubuhnya menjadi cahaya hijau yang melesat ke langit dan menghilang ke kejauhan, sementara suaranya terdengar. "Ngomong-ngomong, nama saya Lin Zhu, dari Sekte Racun, saya akan mengingat bantuan ini." Xiaoyan hanya tersenyum getir saat mendengar itu. "Sepertinya kita masih harus bergegas dan menemukan Cai Lin setelah semua urusan selesai. Mu Feng, kamu dan Sue Xing pergi bersama membawa Qin Xin ke klan ular. Kita berpisah di sini," kata Xiaoyan. "Tidak masalah," jawab Mu Feng. Di gerbang timur kota Xuanling, nampak seorang wanita cantik berjalan sendirian dengan cadar menutupi wajahnya. Langkah kakinya tiba-tiba berhenti. "Siapa? Keluar," kata wanita itu dengan sorot matanya yang dingin menyapu sekelilingnya. Sesaat kemudian ruang berfluktuasi dan satu sosok pria paruh baya muncul beberapa meter di belakang wanita itu dengan suaranya yang bergema, "Gadis Lin Wei, murid ketiga dari Sekte Racun, benar-benar memenuhi reputasinya." Wanita bercadar bernama Lin Wei terlihat sedikit mengerutkan keningnya saat merasakan sosok yang muncul. Jelas dia merasakan kekuatan yang tidak lebih lemah dari miliknya. "Doudi bintang 8.
Gadis Lin Wei, serahkan pil itu, dan kamu bisa pergi, kata Oh Guo dengan acuh tak acuh. Itu tergantung apakah kamu memiliki kemampuan untuk mengambilnya dariku, kata Lin Wei mengabaikan Oh Guo di belakang dan melangkah ke depan. Tak jauh di sekitar tempat itu, ada beberapa sosok sedang mengintai. Komandan Ciu, wanita itu sebenarnya adalah murid ketiga dari Sekte Racun. Gadis Lin Wei, dia adalah Dou di bintang 8, itu terlalu kuat untuk kita, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ayo pergi dulu, orang-orang dari Paviliun Dupa mungkin juga akan datang, kata Komandan Ciu segera pergi dari tempat itu, sosok lain mengikuti di belakang. Wang Chen, menurutmu siapa yang akan menang? Tanya Xuan Ling. Sulit untuk ditentukan, keduanya adalah Dou di bintang 8, jawab Wang Chen. Jika bukan karena pil yin yang terlalu berharga, Raja Xuan Ling dia pasti tidak akan mengundang iblis tua lain untuk datang, pikir Wang Chen. Di bebatuan besar, tak jauh dari tempat itu, satu sosok berjubah hitam yang menutupi tubuhnya sekejap mendarat di atasnya, tampaknya pertarungan kali ini akan benar-benar menarik, gumam Zhu Lao tersenyum tipis. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.